Terakhir kali gua ngeliat Cinta Laura main film horor itu tuh di film Jagat Arwah kalau nggak salah, dan memang genre untuk kedua film ini antara Panggonan Wingit 2 Miske dan juga Jagat Arwah itu beda ya, karena genre dari Jagat Arwah itu ada fantasy, ada horor dan juga misteri, sedangkan Panggonan Wingit ya sekedar horor thriller doang. Tapi setelah gua ngeliat Panggonan Wingit 2 ini, gua cukup oke lah dengan acting dari Cinta Laura, yang mana gue sukain dari ekspresi takutnya, ketakutan, terus juga gerasa gerusunya. Tapi mohon maaf, Hitmaker Studio ya, kalian harus cari pemain yang emang bisa bahasa Jawa sih. Dan kalau mereka emang pengen mempertahankan apa namanya itu yang bukan berasal dari Jawa tapi pakai aksen Jawa, ya tolong dibimbing gitu loh, dikasih masukan ini kurangnya mana, medoknya bagian mana itu harusnya. Sedangkan Cinta Laura kan tahu sendiri bahasa Indonesianya juga masih kelihatan kayak sedikit kaku dan juga belum terlalu bisa lancar bahasa Indonesia gitu, ditambah lagi dia harus ngomong bahasa Jawa, gimana ya, ya emang sulit juga sih karena aksennya bukan aksen Jawa, medoknya kurang dapat. Dan di film ini juga sebenarnya udah kayak ngasih tahu sih, karena diceritain kalau Cinta Laura ini juga apa namanya itu kayak digambarkan jadi orang yang nggak terlalu fasih bahasa Jawa, kurang medok juga, karena di sini di dialognya gitu kan dibilang kalau ya kalian setelah pindah ke Surabaya paling nggak bahasa Jawanya bisa lancar gitu. Tapi untuk selebihnya Hitmaker Studio udah bikin sebuah film yang menurut gua menghibur juga, karena di act terakhir, di act tiganya tuh seru, adegan kejar-kejaran, adegan saling mempertahankan diri, berjuang untuk melawan kematian, dan upgrade dari film pertamanya sih menurut gua. Segi apa namanya itu segi berdarahnya juga lebih banyak di film kedua ini karena banyak potongan tubuh, terus banyak adegan gore juga sih yang gua rasain, karena Hitmaker juga kayak sebuah studio yang terkenal dengan gore-gornya itu kan. Panggonan Wingit 1 dan 2 ini ternyata enggak ada kaitannya sama sekali, beda hotel, beda apartemen. Kalau di film sebelumnya kan ya walaupun secara formula sama aja, ada sebuah hotel atau apartemen yang ternyata angker, terus juga ada sebuah cerita rahasia antara si hantu penghuni itu dan juga pemilik apartemen ataupun hotel. Kemudian ada sebuah ruangan yang di lantai atas itu tuh nggak boleh ada orang masuk, karena kalau masuk ya tiba-tiba orang itu akan dibunuh di hari keempat atau ke hari ketiga, dan juga punya waktu tertentu. Ya begitulah formula yang dipakai. Dan sebenarnya gue agak kerasa aneh sih dengan film ini, karena kan di sini diceritain kalau Miss K atau si hantunya ini nih ada kayak semacam mungkin dendam, ya bisa dibilang dendam dengan orang yang bunuh dia, dan orang yang bunuh dia sebenarnya ya ada di tempat itu, nggak jauh-jauh amat, kenapa nggak langsung dibunuh aja gitu loh, padahal cuma beda berapa lantai doang, dari lantai 6 ke lantai dasar tuh kan nggak terlalu jauh menurut gue ya. Tapi kenapa mereka nggak langsung ngebunuh orang tersebut, pemilik apartemen di sini, dan malah ngebunuh orang-orang yang membuka ruangannya itu tadi, kayak apa ya, hantu yang lagi sensitif, lagi mens. Gua nggak tahu sih. Dan Hitmaker Studio juga apa ya, mempertahankan sound yang kencang banget, hampir bikin budek telinga gua karena emang sekencang itu bro. Waduh, kenceng banget lah pokoknya. Ya seenggaknya mereka konsisten buat ngasih sound yang kayak begitu. Masih tentang juga apa namanya itu, ada pengangkatan tentang sebuah kasus kriminal yang terjadi di hotel ataupun apartemen tersebut, dan diceritain juga sinopsisnya kurang lebih sama sih. Ada kakak adik yang tiba-tiba pindah ke Surabaya terus nginep di hotel ataupun apartemen tersebut. Tiba-tiba mereka masuk ke sebuah ruangan yang berhantu dan mereka diburu buat dibunuh, sampai ternyata mereka ketahui ternyata hantu ini nih ada dendam dengan si pemilik hotel, dan juga akhirnya mereka nemuin jasadnya dan semuanya selesai. Begitulah formula yang dipakai Panggonan Wingit, sama aja kayak di film pertamanya, nggak ada perubahan. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton film yang pertama, oke gue rasa karena ya nggak berkaitan. Tapi di sini gue rasa lebih apa ya, lebih berasa thriller dan kejar-kejaran antar manusianya itu dibandingkan dengan perhantuannya di sini sih. Walaupun emang hantunya memang kelihatan serem juga dengan make upnya segala macem, tapi di sini kayak ini hantu kan sebenarnya diceritain kalau dia itu tuh penari gitu kan. Dan kenapa wujud hantunya ini ya enggak wujud penari aja gitu loh, lebih serem gue rasa, karena ada beberapa tarian-tarian yang dipakai di sini waktu di kolam renang itu juga keren banget menurut gue. Lebih berasa horor aja sih menurut gua kalau diliatin secara tarian gitu, hantu yang menari-nari. Ya kenapa harus dibuat dua
versi hantu yang berbeda, padahal itu satu orang, satu hantu. Dan juga gua ngerasa ini film kayak serba nanggung gitu. Mereka kan di sini juga diceritain dengan kisah kelam antara si pemilik hotel dan juga si hantu nih kan, si Miss K ini. Di satu sisi juga ngasih sebuah horor yang cerita yang berhantu, tapi di satu sisi ngasih sebuah gore, ngasih sebuah action juga di sini. Jadi kayak nanggung, entah film ini mau dibawa kemana, lebih fokus kemana, ke hantunya kah, atau ke versi gore-nya itu tadi, bunuh-bunuhan, kejar-kejaran dengan pemilik hotel dan juga Cinta Laura di sini. Tapi yang menurut gua lebih seru adalah ya versi kejar-kejarannya itu tadi dibandingkan perhantuan, walaupun emang hantunya kelihatan serem sih. Dan juga ini film kenapa gelap banget ya Pak ya, ada tuh adegan waktu Cinta Laura setelah kecelakaan gitu kan di jurang kalau nggak salah, dan nggak kelihatan adegannya, gelap banget. Itu tangan sempat putus kah atau enggak, nggak kelihatan jelas, mungkin karena emang sengaja kayak dibuat realistis gitu ya, gelap banget. Ya kalau di film pertamanya kan kayak nggak ada sinematografi ataupun pemandangan yang dilihatin gitu kan, tapi di film kedua ini mereka ngeliatin kayak sebuah pemandangan desa waktu Cinta Laura ini pengen nyari dukun ya, Pak Sukmo. Terus juga mereka sempat kecelakaan itu tadi, diantar dengan seseorang dari pedesaan gitu. Sinematografinya cakep, diliatin dari pemandangan desa, pegunungan. Wah, keren. Itu benar bikin mata cerah sih setelah apa yang dia lihat waktu filmnya mulai berasa gelap itu. Tapi ya nggak semuanya film ini gelap ya scene-nya. Ada juga bagian-bagian yang terang, dan yang gua keluhkan, sangat-sangat gua keluhkan ya saat kecelakaan Cinta Laura itu tadi, yang gua nggak bisa benar-benar ngelihat adegannya itu seperti apa. Apakah tangan si Cinta Laura terputus? I don't know. Tapi gua tadi kan sempat bilang kalau Cinta Laura aksen Jawanya agak kurang kan. Dan sebenarnya di dialog film kedua ini gua rasa lebih kayak berasa luas, berasa enggak sekaku yang film pertamanya ya. Karena film pertamanya kan kayak terlalu formal banget, bahasa Indonesianya terlalu kaku juga diucapkan di dialog, kita dengar gitu kan waktu Luna Maya dialog dengan Christian Sugiono. Tidak seperti itu. Terus tidak pula deh. Ya, kayaknya ini adalah sebuah film horor penutup untuk tahun 2024, dan sebenarnya gua gimana ya setengah-setengah sih, antara suka dan nggak suka, dan berasa kayak B aja sih. Tapi yang gue paling sukain di film ini adalah act ketiganya itu tadi, mulai kejar-kejaran, seru. Dan juga kalau kalian misalkan lebih suka dengan film yang horor, gore, boleh coba tonton ini karena beberapa adegan yang cukup brutal, kepala putus, badan putus. Ya dibandingkan film pertamanya sampah banget itu menurut gue. Posternya adalah, kalian lihat sendiri posternya kayak gimana. Sedangkan film kedua ini mereka lumayan banyak improve ya, baik di bidang dialognya, terus juga hantunya juga lebih proper, lebih nyeremin, gore-nya lebih dapat. Tapi ya ada beberapa yang emang nggak gue sukain dari film ini tadi, yang kayaknya gue ngerasa ini film terlalu nanggung antara mau ngasih horor, perhantuan, atau ke gore thriller, dan lebih takut dengan manusianya itu tadi. Dan juga hantunya kayak berasa kayak pilih-pilih orang, kayak emang pengen ngebunuh Cinta Laura dengan adiknya gitu loh. Karena emang dua orang ini doang yang mereka bunuh. Ada satu karakter lagi, pacarnya Cinta Laura gitu, nggak dibunuhnya. Walaupun emang udah sempet ngebuka pintu kamarnya, tapi nggak dibunuh. Dan juga anehnya si pemilik apartemen di sini atau hotel di sini juga nggak dibunuh dan diburu, padahal satu tempat, dan dia yang bikin Miss K ini gentayangan. Jadi silakan ditonton. Panggonan Wingit 2 udah tayang. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.